Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa ketemu. Set, gue buru ikan kali ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian semua para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Halo, sehat? Alhamdulillah. Yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen ya, komen baik, komen positif. Aduh, alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau yang komennya baik-baik tak aminkan, kalau komennya yang jelek-jelek wis dadi urusane jenengan karo Gusti Allah. Gitu aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Big Tulus Official, khususnya subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Aku sempet kaget tadi pagi ada pertanyaan kok ngeri banget sih. Pertanyaan yang sangat mengerikan sekali. Mudah-mudahan Oke lah, pokoknya untuk semuanya saya edisi siar hari ini edisi siar yang ke-9 November 2020. Yo, dibilang radio rapopo, dibilang apa nggak popo, dikatain opo rapopo wis. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriberku yang ada di Indonesia sampai luar negeri, yang ada di Papua sampai Pulau Rote, dari Malaysia sampai ke Los Angeles. Aku boleh sombong sedikit ya, kalau pendengarku tuh ternyata banyak banget di luar negeri, asik. Kok boleh sombong gitu, nggak boleh Mas Tulus. Yang ada di Papua sana, yang ada di Sorong. Kemarin Mas Eko kalau nggak salah di Sorong ya Mas. Aduh, mana ya? Mas Eko itu di Merauke. Pak Sem yang punya Papua juga di sana. Pak Sem turut berduka. Berduka dalam arti, mohon maaf, bukan berduka apapun, tapi turut prihatin. Sorry, maksud saya turut prihatin. Semoga Mama cepat sembuh ya Pak Sem. Kita doakan bersama untuk ibunya Pak Sem. Semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan, disegarkan lagi ya Mama. Semangat ya Mama. Aku tuh gimana ya teman-teman? Mukanya mirip banget sama almarhum mamaku. Kalau mereka nge-share tuh aku langsung encet gitu loh. Mereka nge-share fotonya ibu, aku langsung tak gitu. Aku nggak kuat, nanti toto air mataku keluar sendiri karena beliau itu mirip banget sama almarhum mamaku ya. Dan ya gitulah. Intinya kita doakan yang terbaik untuk mamanya Pak Sem. Semoga Allah berikan kesembuhan ya Pak Sem ya. Semangat. Pak Sem di Purwokerto ya. Aku nyusul ke Purwokerto nanti ya Pak Sem. Oke? Kirim mobil ke Jakarta, aku langsung ke Purwokerto sekarang. Oke, kemudian saya ucapkan lagi untuk yang di Papua semua tempat terkecuali Timika, Jayapura, kemudian Merauke, Sorong. Di Sorong tuh ternyata banyak orang Jawa loh yang kerja di Pangklong Kayu kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah ya, mohon diluruskan ya. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi, dari Toraja, Makassar, Maros, Polewali Mandar, Palu, Kendari, halo, Manado, Ambon, semuanya tanpa terkecuali saja. Berikut untuk yang ada di Kalimantan Selatan, Timur, ada dari Sambas, ada dari Pasir, Bontang, kemudian Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Berau, dan juga untuk yang ada di Nunukan di sana di Kalimantan, semuanya tanpa terkecuali ya. Yang ada di Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, kemudian Pekanbaru, Riau, Bangka Belitung, Batam, kemudian Palembang, dan juga untuk yang ada di Lampung, semua yang di Sumatera tanpa terkecuali ya. Berlanjut lagi untuk yang ada di Banten, dari Cilegon, kemudian Merak, Anyer, terus yang ada di Gunung Santri. Pokoknya di Banten semua tanpa terkecuali saja. Oke, berlanjut lagi untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Cikarang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalaya. Terus lagi untuk yang ada di Cirebon, Pangandaran sama Banjar ya. Kemudian Cirebon, Indramayu, halo Cirebon, halo Indramayu. Kemudian yang ada di Tegal, Cilacap, Pemalang, Purwokerto. Terus yang ada di Kebumen, kemarin ada yang masuk, halo Kebumen. Terus dari Pemalang juga Pak Eko. Pak Eko bener ya? Pak Eko apa Pak Ali yang dari Pemalang tuh? Kebanyakan yang disapa ya, bingung sampean ya. Kemudian Semarang,
Semarang, Pati, Jepara, terus untuk yang ada di Batang, terus dari sana kemudian lanjut lagi untuk yang punya gue lupa lagi, blank gue. Magelang, Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, kemudian Boyolali, Sukoharjo, Sragen, terus Wonogiri. Yang di Magelang semuanya turut prihatin ya teman-teman, karena Simbah lagi ngamuk, Simbah lagi kentut. Bahasanya begitu saja supaya tidak terlalu parah ya. Nanti kita lakukan pembahasan soal itu. Kemudian yang ada di Malang, Jombang, kemudian Nganjuk, Blitar, Sukoharjo, Sidoarjo, terus Ponorogo, Tulungagung, Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang ada di Madura. Berlanjut untuk yang punya Malaysia, kemudian Singapura, Brunei Darussalam buat Kak Ajija. Kemudian Abang Muhammad Ridwan, kemudian juga untuk Abang Ikram di sana di Malaysia, terus Pak Muhammad Yahya punya Singapura, Mbak Haryanti, ada yang ada Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau, Arab Saudi, Jeddah, kemudian Qatar, Sydney, Los Angeles, Jerman, dan juga untuk yang punya Swiss, Reza Barbarsio yang punya Arab Saudi, selamat bergabung ya. Sehat selalu ya Nang. Kok nggak pernah ada kabar kamu kemana? Sehat? Alhamdulillah. Coba dulu ya, Mas Teh iseng-iseng buka dulu YouTube Studio ya. Takut ada kata-kata yang gak enak-enak gitu loh. Jadi Mas Teh minta tolong untuk para subscribernya Mas Teh, sing seneng kalau sing ora ini mohon maaf ya. Kalau yang support Mas Teh minta tolong gak perlu ditanggapi, gak perlu dijawab ya. Karena ini juga YouTube, mereka punya hak untuk berkomentar sesuai dengan mau mereka meskipun komentarnya gak enak. Jadi teman-teman yang mungkin marah gara-gara aku tuh kemarin ada yang tak tegur, kamu jangan balas komentarnya mas-mas atau mbak-mbak itu yang kata-katanya agak kasar. Aku kesel tulus kamu digituin, jangan. Jadi Mas Teh minta tolong untuk kita lebih menjaga diri kita untuk tidak terjadi perpecahan ya. Biarkan. Jadi YouTube ini kan memang global, universal. Jadi mereka boleh berkomentar apa saja. Silahkan saja. Nanti YouTube juga menyering. Kalau memang komentarnya spam, toto dihapus sendiri sama pihak YouTube ya. Jadi saya sudah menfilter komentar yang ada di saya untuk kalau komentar yang agak kasar atau menuju keras, kemudian kekerasan, bullying, body shaming dan segala macam, nanti otomatis itu komennya akan hilang sendiri. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek kalian balasin satu-satu. Misalnya kemarin aku membaca Mbak Christine balasin yang jebule curhatan si gajah, ada yang komen begitu ya. Jadi kalau ini nih YouTube, jadi mereka punya hak untuk berkomentar meskipun komentarnya menyakiti hati kita, wis pun kersane. Kalau yang berkomentar jelek itu urusannya dia dan Allah. Sekarang tugas kita karena kita ini sedang belajar jadi orang baik, nggak usah meladeni yang enggak ya teman-teman ya. Oke, subscriberku yang baik-baik, insya Allah kita semua jadi orang baik, insya Allah untuk tujuan yang baik, dan insya Allah berprasangka baik, dan insya Allah kita mendapatkan yang baik. Jadi sing komentar aneh-aneh yus bentar di urusannya dari Gusti Allah. Kalau toh dosa biar jadi urusannya dia dan Allah. Kalau toh memang itu kan setidaknya memuaskan isi hati mereka ya, dan mereka boleh berkomentar apa saja kok, tenang saja. Wes, kalau Mas Tulus ki wes biasa. Wes susah kecil rek, gur diomongne wong wis rapopo. Nih, baru masuk komentar nih. Wes tidak perlu dibaca. Komentar-komentar begini tuh diamkan saja. Nanti ketika pihak YouTube membaca kalau itu tuh sara atau menghina atau bullying dan lain sebagainya, otomatis terhapus dengan sendirinya loh Mas. Jadi tidak usah kita buang-buang waktu buat menilai atau mengecap segala sesuatunya ya. Kita lanjut lagi di sini, ada siapakah dia? Nggak bisa dibaca komennya teman-teman ya, kita baca-baca saja ya. Kemudian ini dari Poniral Total, terima kasih. Ada Mbak Sugiyati juga terima kasih. Lalu untuk Mas Gatot Istiono juga terima kasih. Andika Wildan Trisula terima kasih. Mas Adnan Fasya juga terima kasih. Sehat selalu nggih, amin jenengan juga ya. Kemudian Mangun TV Channel halo. Kemudian Atika Yuriko. Berikutnya Mbak Heni Winarti. Mas Gendruwo temannya Mas itu nggak punya orang tua apakah? Orang tua apakah umurnya masih kecil? Mas Jin itu pakai baju apa enggak Thomas? Pada dasarnya tuh kan mereka tidak memiliki tempat ya, tidak memiliki wadah. Jadi bentuknya itu nggak ada. Jadi ketika kita bilang dia pakai baju atau tidak, sebenarnya menggunakan. Cuman kan saya pun bisa tuh berdoa kepada Allah, minta, misalnya si Grandong nggak punya baju, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah berikan Grandong baju. Insya Allah kalau dijabah ya Grandong pakai baju gitu loh. Jadi bajunya itu ya baju gaib sebenarnya teman-teman, nggak bisa dibilang baju juga. Bingung ngejelasinnya, bingung ngomong secara nyatanya tuh apa gitu, bingung aku ya.
Kemudian untuk orang tua dari Grandong, saya belum ketemu Mbak, masih saya coba cari info dulu. Dia anaknya agak-agak malu. Setelah kita bahas yang di video kemarin sampai sekarang dia tidak mau keluar lagi. Kemudian ada Mbak Bu Endang Sulistiawati di sana. Terus ada Mas Suparno, Teh Yuliantin, terima kasih. Mas Ibnu Batuta juga, terima kasih. Ada Mbak Sarini Rini. Kemudian ada Mas Rizal Yeti Official. Mas, itu kan Bagong sama Werkudoronya kok ikut dikubur, kenapa? Wah, kalau itu aku nggak tahu. Mungkin karena beliau kelanganannya itu ya. Beliau sukanya dengan tokoh pewayangan itu ya. Mas Suyanto Tembalang, terima kasih. Ingkung Wewe, terima kasih. Terus Mbak Ainun aja. Pak Citan, terima kasih. Serat Nusantoro, terima kasih. Mbak Nisma juga. Mbak Dede, terima kasih. Mbak Ajeng Andini, Mas Eza. Kemudian Mas Andri Santoso, terima kasih banyak. Serbu Serang, terima kasih banyak. Kemudian Mas Muhammad Lukman, kalau korin kita bisa menyerupai orang lain atau tidak? Tidak Mas, korin kita sama dengan kita ya. Kemudian ada Mas Doni Gendu, terima kasih banyak. Ada lagi Mas Cucuk Lampa, Bu Endang Sulistiawati lagi. Sing Sing Joker juga terima kasih. Mbak Asri, Pamor Sinengker juga terima kasih banyak. Kemudian Mas Bem Hari, ada Bu Rubiono Japan, Mas Rubiono Japan ya. Fendi Afrianto, kayak penyiar radio suaranya bagus, amin ya Allah. Kemudian ada Mas Kanda Maikan, terima kasih banyak. Mbak Lady Sweet, Mbak Purwanti Nur, terima kasih. Mas Beni Sartono, terima kasih banyak. Lalu terus Mas Misteri Gunung Kidul, terima kasih. Ada Mas Bambang Trianto. Pokoknya semuanya wis jangan dibahas lagi. Sudah 11 menit. Ini kalau dibaca guys, banyak banget komentarnya. Terus komentarnya jelek-jelek, kasar-kasar. Tapi alhamdulillah masih banyak yang apa ya? Tapi alhamdulillah masih banyak yang positif komentarnya yo. Oke, sebelumnya kita bahas sebelum kita bahas yang lain, coba kita pembahasan baca quote dari Pak Muhammad Yahya dulu ya, supaya bisa lebih, siapa tahu ada pengalaman, ada penguatan bagi kita ntar di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam sejahtera, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas dan riada di ujung minggu. Kemarin ini ngirimnya kemarin hari Minggu ya. Saya doakan agar masih sehat selalu supaya dapat terus melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Kesehatan adalah keadaan keharmonisan tubuh, pikiran dan semangat yang lengkap. Ketika seseorang bebas dari cacat fisik dan gangguan mental, maka gerbang jiwanya akan terbuka. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang bisa kita beli, namun itu bisa menjadi rekening tabungan yang sangat berharga. Dan juga mudah-mudahan dalam kesibukan, kelelahan masih tetap bisa menjaga kesehatan, sehat dan juga semangat terus Mas. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mempermudah segala urusan kita hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin ya Allah. Mas Teh semangat terus untuk berbuat kebajikan dan juga kebaikan, walaupun terkadang ada rasa kurang nyaman dengan karena atau pandangan sinis orang lain. Rumput akan tumbuh saat kita menanam padi, tapi padi tidak pernah tumbuh saat kita menanam rumput. Begitu juga halnya ketika kita berbuat kebaikan, akan selalu muncul hal-hal yang tidak baik juga, dan ketika kita melakukan keburukan, tidak ada kebaikan yang menyertainya. Namun, kita seharusnya merasa bosan, kita tidak seharusnya merasa bosan walaupun usaha kita kurang sempurna. Yakinlah, setiap amal yang baik itu pasti ada ganjaran yang lebih baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Pak. Dan juga Mas terus mengucapkan terima kasih banyak tuh teman-teman yang sudah berdonasi. Kemarin ada 100, ada 50 lagi. Pokoknya masih banyak yang berbagi donasi juga ke kita. Untuk teman-teman yang mau berbagi donasi, mau tanya lagi, kira-kira donasinya untuk apa gitu Mas Tulus? Donasinya untuk apa sih? Larinya kemana sih? Untuk sedekah nasi box. Jadi kami setiap bulan ada sedekah nasi box ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ikut bergabung, silahkan
langsung berpartisipasi. Caranya gimana? Klik di kolom komentar itu ada nomor rekening atas nama BRI, atas nama Tulus Rianto, rekening BRI untuk teman-teman yang berbagi donasi seberapapun Mas Tulus terima yo. Pokoknya satu nasi box kita hargai Rp10.000 saja. Untuk teman-teman berdonasi silakan saja. Untuk saat ini sudah sampai di Rp3.750.000. Sudah bisa 370 box. Ayo yang mau sedekah, ayo makin banyak boleh banget. Ayo dong teman-teman, dibantu dong. Untuk yang punya kritik dan saran, terus punya penyemangat, punya quote, punya puisi, punya pertanyaan menarik, atau punya kritik dan saran, boleh diklik di kolom komentar. Atau kalau mau DM, langsung DM ke Mas Tulus di bigtulus_bp2. Oke? Di sini Mas Tulus tertarik dengan satu pertanyaan dari seorang subscriber. Tadi dulu, Mas Tulus tadi kiranya Mas Tulus bohong karena subscriber ini pada ngomong-ngomong, "Saman tuh kalau ini ada buktinya Mas Tulus, ada gitu." Jadi aku tuh bingung, nanti dikiranya aku bohong. Tadi dulu. Aku buru-buru guys, hari ini ternyata aku ada jadwal nyanyi, aku lupa. Barusan diingetin sama bosnya, "Tulus, jam 1 harus sudah sampai." Wah, ini belum upload video, belum apa, aku piye coba iki jan. Kemudian, oh iya, ini yang nanya kemarin tentang serintil. Terus Ibu Nisiti Nampi. Kemudian tokoh wayang Werkudara dan juga Bagong, itu boleh dibahas Mas Tulus, siap kapan-kapan ya. Terus oke. Pertanyaannya cukup sensitif sih teman-teman. Nanti aku salah lagi nggak iki? Ntar aku dibully lagi sama yang lain. Mas Tulus, ada hubungannya kah Gunung Merapi meletus dengan meninggalnya Ki Seno Nugroho? Kok agak mengerikan yo pertanyaan nih. Nanti aku dijadikan bahan bulian lagi sama teman-teman yang lain. Iya apa tidak ya? Aku screenshot dari ini ya. Aku screenshot dari YouTube Studio. Berhubungan atau tidak antara meninggalnya almarhum Ki Seno Nugroho dengan Gunung Merapi yang meletus di Magelang? Aku wedi coy. Kalian tuh kalau mulutnya pada kasar-kasar kalau ngomentarin Mas T itu. Kalau nonton video itu sebenarnya begini teman-teman, aku kasih tips. Jangan simak judulnya dulu, simak dalamnya dulu. Jadi banyak orang yang membuat YouTube itu untuk tujuan sesuatu, bukan tujuan apa-apa. Untuk menarik penonton, mereka membuat judul semenarik mungkin. Misalnya dikasih tanda tanya, kayak Deddy Corbuzier tuh juga sama seperti itu. Jadi disimak isinya dulu baru berkomentar gitu loh ya. Terus kadang-kadang tuh kalian tuh berpikirnya kalau judulnya ini begini berarti belum denger aja udah ini gue tae gitu. Ya Allah ya Rob, kadang-kadang gitu. Kutu kuat kuping, kuat hati, kuat pikiran, jangan tenan nek ngene iki posisine ya, coy. Jadi masih ingat atau tidak teman-teman? Ini yang Mas T ceritakan, yang Mas T bahas di sini tuh selalu hanya dari segi pandang Mas T. Diingat lagi ya, dari segi pandang saya, bukan dari segi agama, bukan dari segi ini, segi itu. Ini yang saya pandang. Jenengan percaya yo monggo kerso, tidak pun tidak masalah. Masih ingat atau tidak waktu di vlog yang sebelumnya Mas T membahas soal yang Lukito kalau nggak salah ya, soal banjir, air, angin puting beliung, terbukti angin puting beliungnya. Kemudian yang di video yang sebelumnya itu Mas T bilang tentang gunung yang ditutupin sama awan. Ya, ternyata betul di salah satu daerah mana ya kalau aku nggak salah ya, ditutupin sama awan topi kalau nggak salah gunungnya itu. Betul? Nah, ini saksinya subscribernya Mas Tulus yang lama. Kalau subscriber yang baru mungkin akan mikir, bohong lu gitu. Tonton video yang lama sebelum. Jadi video itu saya bikin sebelum ada gunung yang ditutupin sama awan topi. Silakan dicari infonya. Itu kalau nggak salah judulnya yang Lukito apa gitu. Jadi di situ saya menjelaskan kalau Eyang Lukito yang ngoceh. Jadi aku tuh kalau lagi syuting begini, Eyang tuh suka di samping, Toto nongol terus dia ngoceh. Nanti mau ada gunung yang ditutupin sama awan gede, misalnya gitu-gitu ya. Dan
Itu tuh aku langsung ngomongin aja di vlog karena beliaunya yang ngoceh, beliau ngoceh aku sampaikan dan ternyata terbukti beberapa hari kemudian aku nonton di TV, oh iya bener yang ada yang tertutup awan misalnya begitu-begitu. Jadi Bu, ini sebenarnya bukan ramalan. Sorry, Mas Tulus jelaskan. Banyak yang telepon, banyak yang DM minta diramal. Mas Tulus tidak bisa meramal lagi ya teman-teman ya. Mas Tulus dilarang melakukan itu dan Mas Tulus sudah berjanji sama Pak Ustadz Danu untuk tidak meramal. Ya teman-teman, sorry ya. Jadi untuk meramal Mas Tulus sudah tidak bisa. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Untuk kalian yang DM atau DM untuk nanya diramal atau diapain, Mas Tulus tidak bisa jawab. Sekali lagi terima kasih banyak, tapi Mas Tulus maaf, Mas Tulus tidak bisa meramal ya. Terima kasih banyak. Lalu beberapa hari kemudian kan Eyang sudah bilang, aku sudah bilang, aku punya teman namanya Eyang Lukito dan Eyang tuh sudah menyampaikan, Eyang Nogowojo itu salah satu, saya nggak ngerti ya guys, itu beliau ini dewa atau apa saya nggak tahu, cuman beliau memang tinggal di dalam tanah dan beliau tuh sering banget kentut. Terus kita pernah menceritakan juga soal api Merapen yang mati dan itu ternyata nyambung semua ya, yang saya sampaikan tuh nyambung semua dan akhirnya ternyata di sini titiknya karena api Merapen sudah coba menetralkan, kemudian Eyang Nogowojo sudah mulai kentut terus, dan nanti akan ada yang terpancing. Nah, ini yang terpancing ternyata, teman-teman. Dan beberapa hari belakang ini saya mendengar kalau Merapi sudah mulai bergejolak, sudah mulai pengen muntah, mungkin masuk angin ya Merapi ya. Kenapa kalian pengen tahu? Kalau jenengan tanyakan berhubungan atau tidak meninggalnya Ki Seno Nugroho dengan Merapi, sama sekali tidak berhubungan, sama sekali tidak ada hubungannya. Hanya kebetulan saja beliaunya meninggal, kemudian beberapa hari kemudian sang Merapi muntah ataupun mengalami gelagat dan juga sekarang sudah siaga ya. Karena teman-teman di Magelang atau saudara-saudara kita di Magelang sudah mulai mengungsi di berbagai macam tempat. Ada yang di kelurahan, tadi pagi saya juga nonton beritanya. Jadi kita tidak usah menghubung-hubungkan antara Gunung Merapi dengan almarhum. Nanti salah lagi, ada izin apa enggak Mas Tulus, ini enggak, jadi salah lagi nantinya ya. Ini hanya pertanyaan seorang subscriber yang kita meluruskan saja. Ada yang langsung menyambungkan, saya rasa Merapi bersedih karena mendapatkan kehilangan seorang maestro. Jangankan Merapi, semua manusia yang suka dengan kesenian, yang mengidolakan beliau pasti sangat bersedih teman-teman. Karena beliau adalah sosok pakar budaya, beliau adalah salah satu sosok promotion budaya nomor 1 di Jogja. Dan siapa sih yang gak kenal sama Pak almarhum? Siapa sih yang gak tahu almarhum gitu loh. Dan dia satu-satunya orang yang memang sangat gencar sekali membela hak seniman. Dia membantu menaikkan saran kepada pemerintah untuk para seniman. Jadi dia itu benar-benar orang yang berkompeten di bidang ini dan memang orang-orang terbaik, pilihan Allah untuk menyatukan kita dengan bentuk ataupun dengan ikatan kesenian tadi, dan khususnya kesenian Jawa wayang kulit khususnya ya. Dan beliau tuh sebenarnya memang duta lah. Kalau kata saya sudah duta pariwisata, dan dia sudah sewajarnya mendapatkan gelar sebenarnya. Dia sudah seharusnya mendapatkan gelar. Dan kalau misalnya kita hubungkan berhubungan atau tidak Gunung Merapi dengan almarhum, jauh sekali teman-teman. Tidak ada hubungan apapun, ya. Tidak ada hubungan apapun. Kalau jenengan nyambungnya, ya Merapi sedih Mas Tulus gara-gara Ki Seno Nugroho meninggal, akhirnya si Merapi sedih misalnya ya, seperti itu tanggapan yang jenengan. Mungkin saja seperti itu, tapi pada dasarnya adalah semua yang terjadi di dunia ini apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah maunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menyambung-nyambungkan berbagai macam hal dengan hal seperti itu. Kalau toh memang saya melihatnya tersambung, saya akan bilang tersambung. Kalau tidak, saya akan bilang tidak. Dan untuk dalam hal ini dari segi pandang saya nggak ada hubungannya. Tidak bersambungan atau tidak bersinggungan langsung antara meninggalnya almarhum dengan Gunung Merapi yang meletus ini tadi teman-teman ya. Secara mata batin saya sendiri, saya melihatnya tidak ada hubungannya. Makanya saya bilang enggak. Kalau iya ya saya bilang ya, kalau enggak saya bilang enggak. Jadi ketika jenengan menghubung-hubungkan itu dengan meletusnya, kemudian itu enggak nyambung. Jadi semua sudah kehendak Allah, semua sudah mau Allah, dan Allah yang mau itu, Allah menghendaki itu. Kita tetap harus menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Mas sudah sering mengingatkan akan ada sesuatu yang, ingat nggak yang Lukito menyampaikan ke saya, kemudian saya sampaikan kepada jenengan, akan ada sesuatu yang keluar dari bumi muntah, akan ada yang keluar dari bumi, akan ada sesuatu yang meledak dari bumi. Jenengan masih ingat nggak saya menyampaikan itu? Tonton video-video saya yang lama, dan ternyata terbukti toh. Terbukti seperti itu. Jadi bukan berarti itu ramalan, tapi kalau memang yang menyampaikan, saya bisa sampaikan, saya sampaikan, kemudian
Bukan untuk jadikan kepercayaan kalau itu ramalan, bukan. Tapi untuk sebagai wacana kita, untuk bahan, selalu Mas Teh bilang, bahan mitigasi, apa sih kalau bahasa ininya tuh? Imitasi, bukan. Bahan mitigasi mandiri. Jadi bahan ini aja, bahan perenungan kita saja untuk misalnya itu benar-benar terjadi. Kemarin puting beliung, Mas Teh belum diem, mulutnya belum diem, besok paginya benar-benar puting beliung. Jadi kan kita harus bisa menjaga. Kita harus bisa menjaga diri kita itu. Kalau toh itu sebenarnya ramalan, kalau toh itu benar atau tidak, kita jadikan sebagai wacana saja. Wacana untuk lebih mawas diri. Oh iya, Mas Teh sudah bilang jangan ke pantai, jangan ke pantai. Waktu itu ternyata Pangandaran gempa, ya toh? Takutnya tsunami, bukannya apa-apa. Jadi ini nih dijadikan bahan saja, bahan sebagai perenungan kita untuk lebih, kemarin mendengar itu ngomong begini, berarti saya agak kurangin main ke pantai misalnya. Terus saya main. Nah, jadi untuk menghindari gitu loh teman-teman. Bukan berarti mempercayai, tapi menjaga diri kita untuk terhindar dari namanya musibah bala. Dan satu lagi, kenapa dia marah, kenapa dia meletup, kenapa dia ini, Mas Teh sudah sampaikan. Jenengan itu pada serakahnya ndak habis-habis. Jenengan itu pada gitu-gitu terus. Ya, kalau kata Eyang, nggih, amin ya Allah. Kita aminkan ya doanya Eyang ya. Eyang barusan menyampaikan, kok wis rampung Merapi ki bledos, jari ini corona berkurang. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Wes tak amin ke yo Yang. Mudah-mudahan doa jenengan jadi doa kepada Allah disampaikan dijawab sama Allah. Jadi bisa dibilang meletusnya Gunung Merapi ini adalah beberapa teman-teman. Saya sudah banyak menceritakan kalau ada peperangan di alam gaib tentang bla 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 bla, terus tertangkapnya banyak jin di virus corona, sudah tertangkap oleh mereka orang-orang baik, leluhur-leluhur kita, khususnya leluhur yang di Pulau Jawa. Mereka sedang istilahnya itu, ini adalah hentakan. Jadi Gunung Merapi adalah hentakan terakhir, bukan hentakan terakhir, tapi hentakan kecil di mana itu untuk melepaskan beberapa hal lagi. Jadi semoga saja apa yang disampaikan Eyang itu betul. Semoga saja yang disampaikan Eyang dijabah sama Allah dengan meletusnya Gunung Merapi, meskipun jadi musibah atau jadi bala buat orang lain, setidaknya Corona benar-benar berkurang dalam hal ini ya. Dan satu lagi, siapakah yang berperang dalam Corona ini Mas Tulus? Siapa sajakah mereka yang berperang? Yang berperang membantu kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari Corona, yaitu leluhur-leluhur kita, khususnya leluhur di Pulau Jawa. Mas Tulus tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi khususnya leluhur Pulau Jawa. Dan salah satunya, ketuanya adalah berasal dari salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Mas Tulus tidak bisa menceritakan, tidak bisa menyebutkan nama beliau ya. Mas Tulus tidak bisa menyebutkan nama beliau. Dan beliau sedang berusaha untuk sebenarnya kita ini sebagai anak cucu yang tinggal menikmati kemerdekaan, tinggal menikmati kebebasan tuh ya paling enak lah posisinya sekarang. Jadi kalau misalnya berdoa itu ya tidak ada salahnya. Kalau jenengan doa itu ya leluhur kita dikirimin doa, leluhur kita. Jadi doanya begini saja, ya Allah, saya mau kirim Al-Fatihah juga untuk para leluhur kami yang sudah banyak membantu kami, tanpa terkecuali saja. Jadi Allah itu sengaja menempatkan berbagai macam jin yang best di berbagai sudut wilayah Indonesia untuk membantu mendoakan kita, untuk membantu melindungi kita, untuk membantu menetralisir berbagai macam hal. Coba kalau nggak ada kayak gitu, wes bobrok Indonesia ini guys, serius. Jadi saya itu banyak mengalami pengalaman yang luar biasa tajam, cuman kadang-kadang saya untuk menyampaikannya nggak bisa. Contohnya sampai saya proses ketemu Eyang Nogowojo ini, itu tuh nggak gampang banget ketika saya mencari ini gempa dari mana, ini apa, terus tsunami dari apa. Akhirnya bertemunya dengan Eyang Nogowojo, dan akhirnya saya jadi mengerti gitu loh. Mengertinya adalah ternyata ini toh fungsinya. Ternyata ini toh ininya. Jadi saya tuh banyak mempelajari dari beberapa teman-teman gaib saya untuk mempelajari, sepertinya begini, ini loh aslinya begini. Jadi apalagi yang Lukito. Kalau yang Lukito kan memang tukang rias pengantin, dan pengantinnya juga pengantin yang luar biasa. Kemarin aja ngerias di pantai mana, Yung? Aku tahu tapi ya nggak ngomong sama aku. Oke. Keep silent guys, kata beliau, jangan diomongin. Jadi gimana ya? Nggih, sampun. Ampun, nggak boleh ngomong katanya. Jadi
Saya memiliki teman-teman yang berkompeten di bidang itu dan mereka bisa membantu menjelaskan ke saya kalau contohnya saya tiba-tiba bisa kenal sama yang Nogowoco, yang ada di bumi, misalnya dia tuh ngapa dia marah atau apa, terus yang waktu tengah malam ada yang berkelahi memerangi corona itu yang naga putih, naga merah, terus naga merahnya itu berasal dari air segala macam, itu semua saya dari mana ya? Dari mereka memberi gambaran ke saya, memberikan saya banyak petunjuk untuk mengatakan ini dan bisa saya sampaikan ke jenengan. Satu hal, bukan untuk dipercayai, saya sama sekali tidak meminta jenengan mempercayai apa yang saya sampaikan, tetapi dalam hal ini kita selalu berdoalah sama Allah. Tugas kita sekarang bukan untuk mempercayai apa yang saya sampaikan, tetapi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk lebih memohon kepada Allah untuk meluluhkan hatinya supaya tidak dijadikan bala yang macam-macam. Karena sampai akhir tahun ini makin merembet makin banyak. Mendekati akhir tahun akan semakin banyak yang terjadi dan mudah-mudahan apalagi yang tetap air yang harus hati-hati, tetap air tuh yang ngomong. Jadi air nih yang harus hati-hati. Jadi tetap kita berfokus ke situ teman-teman. Makanya saya sekarang apalagi tempat tinggal saya ini kan banjir ya. Kalau saya mikirnya yang jangan ngomong gitu-gitu terus apa yang aku kan jadi ngeri. Lalu sebenarnya menurut pandangan Mas Tulus, sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa Merapi meletusius? Bukan kenapa-napa, Allah berkehendak. Allah menghendaki itu dan murkanya Allah sudah sampai di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu media leluhur kita untuk melebur yang namanya virus corona. Mudah-mudahan betul ya, mudah-mudahan betul karena yang beranggapan seperti itu. Kalau wis Merapi wis nesu berkurang kok corona nih. Jadi istilahnya begitu. Kita doakan saja semoga marahnya Merapi tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu parah, tidak terlalu menimbulkan korban jiwa. Semoga marahnya Merapi tetap pada posisi yang baik dan semoga tidak menjadi bala untuk orang-orang di sekitarnya, khususnya saudara-saudara kita di sana. Dan kita wajib berdoa sekali lagi teman-teman untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, untuk Allah meluluhkan hatinya supaya Allah tidak terlalu marah dengan keserakahan yang kita timbulkan sekarang. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah menjadikan musibah? Karena kita sudah diingatkan sama Allah dengan musibah ini, musibah itu, musibah ini, musibah itu, tapi jenengan masih aja seperti itu. Dan Gunung Merapi ini adalah salah satu sentra, ya, salah satu sentral yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Indonesia khususnya. Dan aduh aku buat dilek nyeplos aneh-aneh yang aku salah satu tempat sentral yang memang digunakan untuk salah satunya untuk pernah Mas Teh menceritakan sedang ada musyawarah di alam sana untuk menentukan atau untuk berperang melawan corona waktu itu ya, melawan jin corona yang sengaja dikirimkan Mbah Dajjal untuk membuat corona ini semakin melebar, semakin bagus. Nah, salah satu tempat terbaik untuk mereka bermusyawarah itu ya di Gunung Merapi itu tadi. Di Gunung Merapi itu digunakan tempat untuk bermusyawarah para leluhur kita untuk menentukan bagaimana posisi berperangnya, siapa saja yang akan berperang, kemudian bagaimana cara mereka menyingkirkan. Mereka mengatur taktiknya salah satunya di Gunung Merapi. Dan lalu sekarang sebenarnya menurut segi pandang saya sendiri, Merapi bukan marah, tapi ini adalah Merapi Merapi ini bukan sedang marah, tetapi Merapi sedang menetralkan berbagai macam jenis musibah. Semoga terjadinya di Merapi saja, yang lain jangan gitu loh. Jadi seakan-akan Merapi ini sedang menetralkan beberapa ledakan di tempat lain. Wes, aku saja yang meledak supaya yang lain nggak meledak. Jadi salah satu usaha leluhur kita untuk melindungi anak cucunya supaya tidak terlalu mendapatkan bala dari Allah, untuk mendapatkan efek marahnya dari Allah. Satu, sudah kehendak Allah. Yang kedua, dijadikan media sebagai, maaf tadi seperti kata Yang, mudah-mudahan benar-benar dijadikan media untuk melebur tadi yang namanya virus corona supaya cepat berkurang, amin ya Allah. Kemudian bisa dianggap ataupun dikategorikan kalau ini adalah salah satu cara leluhur kita untuk menetralkan beberapa. Mas Teh pernah menyampaikan akan ada letupan-letupan kecil di berbagai macam wilayah di Indonesia. Ya, itu kata si Cerondol. Dan Cerondol sudah menyampaikan letupan. Dan ini salah satu caranya para orang-orang baik di masa lalu, leluhur-leluhur kita untuk meletupkan salah satu saja untuk menghindari letupan-letupan yang lain di luar sana. Jadi Mas Teh tegaskan sekali lagi, kalau menurut segi pandang Mas Teh sendiri, ingat ini dari segi pandang saya, jangan disambung-sambungkan ke yang lain ya. Jangan disambung-sambungkan, jangan jenengan hina-hina saya dengan jenengan mau komentar apa terserah, tapi jangan hina-hina yang aneh-aneh lah ya. Jangan disambung-sambungkan. Dari segi pandang saya pribadi, kalau jenengan bertanya ada hubungannya kah Merapi dengan meninggalnya almarhum? Tidak ada hubungan sama sekali ya. Tidak berhubungan sama sekali. Mungkin saja setiap orang berpikir, misalnya ada orang meninggal tapi mendung gelap, ya Allah saking sedihnya ya. Kalau orang baik ya kayak gitu loh. Jadi bersambung. Kita juga merasakan
Kalau yang meninggal nih orang soleh, yang meninggal orang baik, yang meninggal nih orang yang positif nilainya di mata masyarakat, sudah pasti mereka semua akan merasakan beberapa, entah suasananya adem, entah mendung, entah apa, sendu aja gitu loh bawaannya. Jadi Allah memberikan kelebihan ke orang itu, Allah memberikan kelebihan kepada manusia itu yang meninggal itu dengan kelebihan-kelebihan tertentu yang memang Allah bikin untuk jadi positif di mata kita. Akhirnya ketika beliau meninggal kita akan berpikir yang, ya Allah saking solehnya, ya Allah saking baiknya, ya Allah saking positifnya, banyak temannya gitu loh. Dan tugas kita di sini bukan untuk mencap bla 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 bla, mencap bla 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 bla, bukan. Tapi ayo kita bareng-bareng untuk berpikir, ya jangankan manusia, mungkin jangan begini, ya jangankan manusia ya, Gunung Merapi meletup gara-gara Ki Seno meninggal. Misalnya, anggapan jenengan seperti itu. Ya kalau toh iya berarti kan sosok ini luar biasa. Kalau toh memang ia berhubungan pun, berarti Ki Seno ini insya Allah orang pilihan Allah yang akan mendapatkan surga. Amin ya Allah. Jadi kita doakan bersama-sama sekali lagi untuk almarhum. Semoga Allah terima di sisi Allah. Semoga Allah berikan tempat yang layak. Padang Talani Jembar Kubure diparingi tempat swarga langgeng. Amin ya Allah. Jadi kalau toh berhubungan ya kita, misalnya jangan mau menghubungkan, ya Allah saking sedihnya ya daerahku ini, saking sedihnya Indonesia kehilangan sosok maestro yang melestarikan budaya, sosok seorang promotor budaya, sosok seorang bisa dibilang duta budaya meninggal. Saking sedihnya Indonesia ini kehilangan sosok beliau, Gunung Merapi pun meletus. Kalau mau jenengan hubungan seperti itu juga tidak masalah. Saking sedihnya kita sebagai penggemar, saking sedihnya kita sebagai pencinta, dan kita ini orang Jawa. Dan budaya yang beliau promosikan, budaya yang beliau sering lontarkan ke masyarakat itu adalah budaya kita. Jadi sudah sewajarnya kalau kita berpikir, ya Allah saking sedihnya ya almarhum meninggal, gunung sampai meletus misalnya. Jangan berpikir seperti itu, nggak masalah. Cuman kalau dari segi pandang gaib saya, monggo teman-teman yang merasa punya kelebihan indigo, klik di kolom komentar supaya saya tidak terlalu dihina, supaya saya tidak terlalu dikecam sama mereka, dikatakan saya seakan-akan mengaku-ngaku, saya seakan-akan bisa. Cuma kalau dari segi pandang saya pribadi, saya tidak bisa menghubungkan itu dan tidak ada hubungannya secara langsung karena sudah waktunya. Iya, sudah waktunya, sudah puncaknya katanya. Jadi mendekati pemilihan, pemilu dan lain sebagainya. Wah, ini semakin nanti akan semakin ada beberapa lagi letupan-letupan kecil, dan mudah-mudahan dengan adanya si Mbah Merapi ini sudah muntah ya, muntah muga-muga ojo gede-gede banget, ojo dadi musibah nggo wong-wong sing ning sekitare, amin. Terus kalau toh sudah muntah, semoga yang tempat lain itu ternetralkan, yang seharusnya ada bala, semoga Allah redam balanya, kemudian sudah jeda dengan satu saja untuk di Merapi saja ya. Semoga seperti itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah hindarkan kami dari bala, ya Allah sehatkan badan kami ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, berikan kami kemudahan atas segala urusan kami ya Allah, berikan solusi terbaik atas masalah kami, dan satu lagi ya Allah, semoga Engkau redam hatimu untuk lebih menjatuhkan kami kepada bala ya Allah, jauhkan kami dari bala ya Allah, jauhkan kami dari musibah, amin amin ya rabbal alamin. Berdoa teman-teman, kita minta kepada Allah, kita luluhkan hati Allah supaya kita dijauhkan dari bala, karena semakin banyak sekali. Dan gempa bumi alhamdulillah untuk saat ini benar kata Eyang, terjadinya di beberapa tempat yang jauh dari masyarakat, di tengah pulau dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu lebih berbahaya karena kalau di tengah laut itu kan bisa ini yang maksudnya banyune iso munggah, lek munggah ngenai menungso. Nah, cuman alhamdulillah tidak berskala besar, dan semoga sekali lagi ini adalah salah satu media atau tempat Allah ataupun cara Allah, cara para leluhur kita untuk meminta kepada Allah untuk menetralkan berbagai macam letupan kecil yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ini ya. Dan semoga sekali lagi musibah ini tidak perlu kita yakini apa yang Mas Teh sampaikan, tidak perlu kita mempercayai apa yang Mas Teh sampaikan, tapi dalam hal ini adalah segala sesuatu musibah dan bala itu terjadi kepada Allah karena izin Allah, dan terjadi untuk alasan tertentu, dan Allah selalu punya alasan di balik sebuah musibah, dan pasti di balik musibah ada sebuah hikmah. Dan kalau jenengan hubungkan sekali lagi hubungan dengan meninggalnya seseorang dengan saya tidak bisa menghubungkan itu, dan mohon maaf ada keterbatasan yang tidak bisa saya bahas terlalu jauh soal Eyang yang ada di Gunung Merapi. Aku juga punya Eyang di sana soalnya. Aku punya Eyang di Gunung Merapi, dan aku nggak bisa ngomongin soal Eyang itu, aku nanti dimalain. Eyangnya suka galak.
Sama aku nggak boleh ngomong apa-apa. Ya wis. Iki mesti pengaruh wong tua tapi kok polai kok gadis. Gila nih. Menel banget jadi perempuan deh, sebel aku lama-lama. Oke lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kita luruskan lagi, ini hanya pemikiran Mas T, ini hanya pandangan Mas T, tidak ada hubungannya dengan apa-apa. Jadi tolong diambil segi positifnya. Kalau jenengan hubungkan Gunung Merapi dengan meninggalnya almarhum Ki Seno Nugroho sangat-sangat tidak berhubungan bagi saya pribadi. Jadi ketika jenengan baca judulnya, mungkin nanti saya bikin judul begini, Gunung Merapi meletus ada hubungan dengan Ki Seno Nugroho dengan tanda tanya. Itu yang belum nonton videonya udah panjang lebar. Padahal dalam videonya saya justru mengatakan kalau tidak ada hubungannya. Dan tugas kita bukan apa-apa. Tugas kita adalah untuk lebih mendoakan beliau. Kita kehilangan sosok beliau. Saya tuh mencintai beliau. Jadi jenengan tuh jangan anggap saya tuh membuli, jangan anggap saya tuh menghina idola kalian. Oke, yo idola aku kok tak hinai lebih atau jenengan gitu. Ya, ayo berpikir positif bersama-sama. Kita lestarikan budaya. Tugas kita adalah untuk satu mendoakan beliau. Yang kedua kita simak pesan-pesan dari almarhum untuk lebih menjaga kebudayaan, melestarikan budaya supaya tidak diambil sama hak atau diambil negara ataupun bangsa lain. Ini punya kita, ini hak kita. Tidak ada dibilang-bilang musik, wes ben sing ngomong kayak musik terserah. Yang terpenting budaya adalah punya kita. Kalau kata Yang begini, iya Yang? Ini. Terus Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wilujeng kalis ing sambikala. Ya Allah, nenek-nenek ada-ada aja nih. Gue ngikutin dia guys, ternyata dia melenceng. Astagfirullahaladzim, ya Allah, menel banget emang bener-bener. Nih kalau dia lagi seneng suasananya nih, dia nyanyi-nyanyi, nyinden-nyinden, udah gitu-gitu deh pokoknya, namanya juga orang ganjen. Kalau yang penasaran sama Yang Lukito, tonton di video sebelumnya tentang Yang Lukito. Jadi jenengan akan paham sosok beliau ya. Sudah kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan baru, jadi pengalaman baru, jadi pelajaran baru. Sorry sekali lagi, masih tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang masih sampaikan. Tapi dalam hal ini adalah sebuah ungkapan dari saya. Semoga bisa jenengan, kalau bisa disambungkan saja. Kalau enggak juga enggak usah dipaksa ya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Untuk yang punya kritik dan saran langsung klik di kolom komentar. Jangan lupa untuk yang mau donasi, di deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Yanto. Untuk yang mau berdonasi silakan saja ya. Mas T mohon pamit, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang kurang enak, atau konsep vlog ini tidak sesuai dengan mau kalian. Mas T mohon maaf, tapi inilah konsep yang sudah Mas T buat ya. Semoga tetap bisa diterima. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa terus berbuat baik dan berprasangka baik ya. Thank you, dah.